Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11, yaitu tentang aplikasi hukum Bernoulli. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema Torricelli. Misalkan kita memiliki tabung, kemudian kita isi zat cair dengan ketinggian H. H1 ya. Nah, kemudian tabung ini kita lubangi. Misalkan di sini. Sehingga air dalam tabung ini memancar keluar. Gini. Nah, air ini memancar dengan kecepatan V2. Ketinggian lubang tabung ini dari dasarnya itu kita anggap H2 ya. Dan jarak pancaran air dari tabung itu adalah X. Misal kita anggap luas penampang ini, luas penampang tabung itu sangat lebih besar jika kita bandingkan dengan luas penampang dari lubang ini. Jadi ini misalkan kita anggap A1. Kemudian yang ini A2. Jadi A1 itu sangat lebih besar dari A2. Karena A1 ini sangat lebih besar dari A2, maka V1-nya yang di sini, V1-nya itu kita anggap 0. Jadi pengurangan zat cair ke bawah ini kita anggap 0 ya. Jadi turunnya karena sangat pelan. Misalkan ini kita anggap P2. Jadi dinding tabung terhadap zat cair ya. Tekanan dinding tabung terhadap zat cair. Kemudian yang ini tekanan udara terhadap zat cair. Kita anggap P1. Nah, dari gambar ini bisa kita peroleh teorema Torricelli berdasarkan hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Lalu dari persamaan ini kemudian lihat di gambar. Di sini tekanan yang diberikan oleh dinding tabung terhadap zat cair itu nilainya sama dengan tekanan yang diberikan oleh udara terhadap zat cair, atau P1 itu sama dengan P2. Ini ya. Makanya persamaan di atas karena P1 sama dengan P2 bisa saling menghilangkan ya. Jadinya setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus setengah rho plus rho GH2. Itu. Kemudian lihat di sini. Ini terlihat di sini luas penampang dari permukaan tabung itu sangat lebih besar jika dibandingkan luas penampang dari kebocorannya. Artinya di sini diameternya lebih besar daripada diameter kebocoran. Efeknya adalah V2 itu sangat lebih besar dari V1 gitu. Jadi penurunan zat cair di sini itu bisa diabaikan, mendekati 0 itu ya. Karena V1-nya 0, ini 0 kan? Tuh. Makanya persamaan di atas jadi rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2 gitu. Ini bisa kita tulis setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho GH1 min
rho G H2 itu. Maka dari sini bisa kita tuliskan setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho G H1 dikurangi H2 itu. Kemudian kalau misalkan ini V2-nya kita sendirikan, jadinya V2 kuadrat sama dengan 2-nya kalau ke sini kan jadi 2 ya. 2 rho G H1 min H2 per, nah rho-nya kan ke bawah. Sini. Atasnya ada rho, kemudian bawahnya ada rho, bisa kita coret ya. Makanya V2 kuadrat jadinya 2G H1 min H2 atau ini kuadrat ya, atau V2 sama dengan akar dari 2G H1 min H2. Tuh. Inilah yang kita sebut dengan teorema Torricelli ya. Ini. Jadi ini yang disebut dengan teorema Torricelli. Nah, teorema Torricelli ini berlaku apabila yang pertama itu nilai dari A1-nya itu sangat lebih besar dari A2. Ini ya. Kemudian syarat yang kedua dari teorema Torricelli ini berlaku jika atas tabungnya itu terbuka. Jadi yang ini. Jadi atas tabung terbuka. Sebelumnya kita sudah mendapatkan kecepatan aliran fluida yang keluar dari sebuah lubang, yaitu V2 sama dengan akar dari 2G H1 min H2. Nah, dari sini bisa kita cari nilai dari debit fluidanya. Jadi debit fluida itu kan dari persamaan Q sama dengan A dikali V. V kecepatan ini ya. Nah, A-nya di sini berarti A2 ya. Kemudian V-nya ini V2. Dari sini bisa kita masukkan A2 dikali akar dari 2G H1 min H2. Ini nilai dari debit fluidanya. Kemudian kita mencari waktu yang dibutuhkan oleh zat cair ini dari pertama kali keluar sampai di sini, sampai di lantai. Geraknya di sini itu kan arahnya vertikal ya. Berarti di sini dia termasuk gerak jatuh bebas. Jadi geraknya karena arah vertikal maka termasuk gerak jatuh bebas GJB. Fisika kelas 10. Maka dari persamaan Y sama dengan V0T plus setengah G T kuadrat. Ketika pertama kali keluar kecepatan awalnya adalah 0. Jadi V0-nya sama dengan 0. Persamaan ini jadi Y sama dengan setengah G T kuadrat. Dengan Y-nya di sini kan H2 ya. Maka H2 sama dengan setengah G T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 2 H2 per G. Atau ke sini T sama dengan akar dari 2H2 per G. 2H2 per G. Ini waktu yang dibutuhkan zat cair itu dari pertama kali keluar sampai di sini. Tuh. Kita sudah mendapatkan waktunya, yaitu T sama dengan akar dari
2H2 per G. Dari sini bisa kita cari nilai dari jarak pancuran zat cair ini ke dinding tabung. Jadi ketika kita diminta mencari jaraknya, jarak itu kan dari persamaan kecepatan ya, yaitu V sama dengan X per T, maka nilai dari X sama dengan V dikali T. Nah, V-nya ini adalah V2, T-nya juga berarti T di sini ya, berarti T2 ya, atau T saja nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan nilai V-nya adalah akar 2G H1 min H2 dikali akar dari 2H2 per G ini kan, maka sama dengan akar 2 dikali 2 4. Nah, G ini dengan G ini kan bisa kita saling mencoret ya. Berarti ini habis. Ini dengan ini jadinya H2 dalam kurung H1 min H2. Ini akar 4 sama dengan 2. Akar H2 dalam kurung H1 min H2. Ini adalah jarak pancurannya. Itu. Jadi jarak pancuran dapat dicari dengan cara X sama dengan 2 akar H2 dalam kurung H1 min H2. Dengan H2-nya itu adalah jarak kebocoran ke lantainya, kemudian H1-nya adalah jarak dari permukaan zat cair itu ke lantai, ke dasarnya. Kita memiliki contoh soal. Tinggi permukaan air pada tangki adalah 170 cm. Tangki itu mengalami kebocoran pada ketinggian 125 cm. Tentukan yang pertama laju pancaran air dari lubang, berarti yang ditanya V2-nya ya. Kemudian waktu pancaran air sampai tanah, berarti yang ditanyakan waktu dari sini itu sampai ke sini berapa sekon atau berapa detik. Dan yang ketiga, jarak terjauh pancaran air, berarti yang ditanya adalah X-nya, jarak dari sini ke sini. Nah, dari soal kita didapatkan besaran yang pertama adalah tinggi, yaitu H1 sama dengan 170 cm, atau ini sama dengan 1,7 meter. Itu. Kemudian, ini G-nya 1 ya. Kemudian, ketinggian kebocorannya adalah 125 cm. Berarti H2-nya, kalau kita rubah dalam bentuk meter berarti 1,25 meter. Pertanyaan pertama, laju pancaran air dari lubang. V2 sama dengan akar dari 2G H1 min H2. Itu. Kan bisa kita masukkan akar dari 2. Nah, nanti nilai gravitasi itu jika dalam soal itu tidak diketahui, maka bisa kita tulis nilainya adalah 10 ya. 10, H1-nya di situ 1,7 min 1,25. Ini diakarkan, maka didapatkan nilainya sebesar 9 ya. Akar 9 adalah 3 meter per sekon. Jadi ketika keluar zat cair itu memiliki kecepatan 3 meter per sekon. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah waktu pancarannya, waktu pancaran sampai tanah. T sama dengan akar dari 2H2 per G. Akar 2, H2-nya di sini 1,25, kita masukkan 1,25 per G-nya 10 ya. Maka kita dapatkan sebesar
0,25 diakarkan jadinya 0,5 meter per sekon. Sekon gitu ya, 0,5 detik. Artinya waktu yang dibutuhkan zat cair keluar dari lubang sini sampai ke sini 0,5 detik. Tuh. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jarak terjauh pancaran air. Yang ketiga yang ditanya adalah nilai dari X-nya. X itu memiliki persamaan 2 akar H2 dalam kurung H1 min H2. Itu. Bisa kita masukkan angkanya 2 akar H2-nya di situ 1,25 kali H1-nya 1,7 min 1,25 itu. Akar 1,25 dalam kurung 1,7 dikurangi 1,25 dikali 2 itu nilainya adalah 1,5 meter. Itu berarti dari gambar jarak dari sini ke sininya adalah 1,5 meter. Artinya air itu ketika memancar itu dengan kecepatan 3 meter per sekon dalam waktu 0,5 detik itu. Dalam waktu 0,5 detik sampai ke bawah dan jarak pancarannya adalah 1,5 meter. Oke, itu saja materi kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.